Bismillahirrahmanirrahim. Kubur adalah tempat paling gelap, paling sunyi, paling sepi. Banyak binatang menjijikkan di dalamnya. Kubur merupakan rumah yang akan dihuni oleh manusia, cepat atau lambat. Tidak sekarang, besok, mungkin juga lusa. Sejatinya, menempati kubur hanya tinggal masalah waktu. Sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajal dan kematian. Alam kubur atau alam barzah merupakan alam ketiga yang akan dilalui manusia setelah alam rahim dalam kandungan, dan kita sekarang berada di alam dunia sebelum datangnya hari kebangkitan di alam akhirat. Alam kubur atau alam barzah merupakan alam ketiga yang akan dilalui manusia setelah alam rahim dalam kandungan dan sekarang berada di dunia, sebelum nantinya akan dibangkitkan di hari bangkitan di alam akhirat. Di alam inilah semua amal perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Sahabat seiman, fitnah kubur itu sangat mengerikan. Di dalamnya ada himpitan kubur yang siap menghimpit semua mayat tanpa terkecuali. Pertanyaan dua malaikat yang kasar, bengis, serta kejam, Munkar dan Nakir. Serta masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan lainnya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad? Maka ia akan menjawab sebagaimana ketika ia di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Jika si mayat berhasil menjawab pertanyaan itu, maka sungguh beruntung, karena ia mendapat nikmat kubur sampai nanti hingga datangnya kiamat. Tapi sebaliknya, jika si mayat tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka sungguh sangat rugi mayat karena siksa sangat pedih telah menantinya hingga datang hari kiamat. Dan ketika si mayat tersiksa di alam kubur, mereka berkata ingin dihidupkan kembali agar mereka mengerjakan kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Maka sekali-kali itu tidak terjadi. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup di dunia hanya sekali. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup di dunia lagi, melainkan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di alam kubur. Kubur tidak memilih-milih perlakuannya kepada manusia, sekalipun itu anak Nabi Muhammad SAW. Perlakuan kubur sesuai dengan amal soleh semasa hidup di dunia. Seperti kisah saat putri Rasulullah meninggal dunia, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri keempat Nabi Muhammad SAW dari istri pertamanya Siti Khadijah. Sejak kelahirannya, Rasul telah melihat tanda-tanda keberkahan dan kebaikan. Oleh karena itu, Sayyidina Fatimah mendapat gelar Az-Zahra yang artinya berseri dan bersinar wajahnya bagaikan bunga. Diriwayatkan Fatimah Az-Zahra merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Rasa sayang Rasul diungkapkan melalui perkataan bahwa Fatimah adalah bagian dari tubuhnya. Sehingga siapapun yang memarahi Fatimah berarti memarahi Rasul. Dan barang siapa memarahi Rasul berarti memarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari Durratun Nashihin fil Wazzi wal Irsyadi karya Syekh Utsman bin Hasan Al-Qaubawi, bahwa sewaktu meninggal, jenazah putri kesayangan Nabi itu diusung oleh 4 orang-orang soleh, yaitu suaminya Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, serta sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.
Ketika jenazah Sayyidina Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Dzar langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidina Fatimah, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" ucap Abu Dzar. Lalu ia meneruskan perkataannya, "Ini adalah jenazahnya Sayyidina Fatimah, putri Rasul, istrinya Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain." Tak lama orang-orang yang mengantar jenazah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Sahabat seiman, jelas bahwa kubur tidak memilih-milih siapapun yang masuk ke dalamnya. Semua akan mendapat perlakuan yang sama olehnya, kecuali orang-orang yang banyak amal soleh, maka merekalah orang-orang yang selamat. Jangankan kita nanti, Sayyidina Fatimah seorang putri kesayangan Rasul saja yang telah dijamin masuk surga harus menjalankan prosedur yang ditetapkan, yaitu perlakuan kubur. Di dalam kubur, terputuslah semua yang ada di dunia dengan si mayit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta agar diri lebih bersiap memperbanyak amal soleh agar tidak rugi di alam kubur saat ajal menjemput. Wallahu a'lam bishawab.